عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam Probolinggo bersolawat dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1445 tahun sejak hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yang meneladani Nabi Muhammad, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat yang Allah taala berikan kepada negeri kita ini, kepada bangsa kita ini, kepada kita umat Islam adalah berkat perjuangannya Nabi Muhammad. Kalau bukan malam-malam yang beliau lalui di saat-saat hijrah, menginap 3 malam di dalam goa, menempuh perjalanan yang panjang, yang seharusnya ditempuh perjalanan 1 minggu menjadi 2 minggu, dilakukan oleh Rasulullah SAW, dikejar, ingin dibunuh. Kemudian juga Rasul SAW merasakan panas, merasakan haus, merasakan lapar, merasakan penat, merasakan letih. Perjuangan di dalam hijrah tersebut, kalau bukan itu semua kita nggak kenal Islam, kita nggak kenal iman, dan nggak akan ada perkumpulan yang semacam ini, melainkan berkat perjuangan dahulu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saat keluar dari Makkah di tengah kejaran orang-orang musyrikin yang ingin membunuh beliau, maka beliau tatkala itu masuk ke dalam gua Sur. Tatkala masuk ke dalam gua tersebut, menginap di dalam gua selama 3 malam. 3 malam di dalam gua, nggak ada kasur, nggak ada spring bed, nggak ada kipas angin, nggak ada AC, dengan segala keterbatasan. Dan beliau tinggal di situ selama 3 malam. Dan 3 malam tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan derita, susah, penat, sulit. Untuk siapa derita tersebut beliau lalui? Untuk kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita menerima agama ini sudah di atas nampan, tinggal kita ambil dan kita nikmati dengan benar dan kita jalankan dengan sebenar-benarnya. Jadi Nabi Bakar As-Siddiq yang mendampingi Rasulullah itu, kalau orang naik ke Gua Sur, itu ke gua tersebut, itu perjalanan itu lebih dari 1 jam, perjalanan yang panjang. Itu sekali Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau cerita, saya di suatu musim pergi ke Gua Sur tersebut bersama anak-anak muda. Kami melakukan perjalanan lebih dari 1 jam, bahkan 2 jam atau lebih, sampai ke atas sana dengan penat, tinggi tempatnya sampai ke atas. Itu anak-anak muda yang bersama saya, mereka pada bilang, awal marrah wa akhir marrah. Ini kali pertama kita datang dan kali terakhir kita datang. Kita kapok, udah nggak mau kesini lagi. Kenapa? Medannya sulit. Kapan itu medannya sulit? Ya, di masa milenium, setelah tahun 2000-an. Di masa-masa sekarang ini mereka bilang medannya sulit. Coba 15 abad yang lalu medannya lebih sulit lagi. Al-Habib Umar ketika mendengar begitu, beliau bilang, Siti Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, itu beliau yang bawakan bekal untuk Rasulullah. Malam pertama naik ke gua, bawakan makanan bekal untuk Nabi Muhammad dan untuk ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Malam pertama. Malam kedua bawakan bekal lagi, malam ketiga membawakan bekal lagi. 3 malam berturut-turut, dan Siti Asma nggak bilang ini kali pertama dan kali terakhir, nggak kapok Siti Asma. Terus tahu nggak, Siti Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, saat beliau bawakan makanan, beliau nggak ikut hijrah di saat itu, nyusul hijrahnya. Saat beliau bawakan makanan untuk Rasulullah di malam hari itu, kondisinya seperti apa? Kondisinya lagi hamil tua. Perutnya udah besar, udah hamil tua, tapi beliau tetap naik gunung, bawakan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma 1 malam, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Setelah Rasulullah sampai ke Madinah, barulah orang-orang ini semua termasuk Siti Asma dan keluarga Nabi yang lain, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Fatimah
Fatimah, barulah mereka jalan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebab orang yang diincar ya Nabi Muhammad. Ketika nabinya sudah lolos, maka yang lain nggak terlalu diincar. Barulah mereka yang lain melakukan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Asma waktu hijrah itu lagi hamil besar, sampai beliau hamil tua tapi nggak kunjung beranak, nggak kunjung melahirkan. Orang-orang di sana bilang kami orang-orang Yahudi kita melakukan guna-guna agar orang Islam yang datang mereka semuanya mandul, nggak bisa melahirkan. Nggak lama habis ngomong begitu Siti Asma melahirkan, gugur sudah segala klaim mereka, gugur semua klaim dan provokasi mereka. Lahir itu bayi pertama dalam Islam setelah hijrahnya Nabi Muhammad adalah putrinya Siti Asma, namanya Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam waktu dia lahir dibawa ke hadapan Nabi Muhammad. Ini Nabi baru sampai hijrah, lahirlah Abdullah bin Zubair, dibawa ke hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah ambil kurma, dimakan itu kurma sedikit, dilembutkan dengan liurnya Nabi Muhammad sampai lembut. Kemudian tuh bubur kurma yang ada di mulutnya Nabi dimasukkan ke dalam mulutnya Abdullah bin Zubair. Pertama masuk ke dalam perutnya adalah kurma yang bercampur dengan liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditahnik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beginilah para sahabat, pagi dan sore tiap ada bayi mereka bawa ke hadapan Rasulullah minta ditahnik kepada Nabi Muhammad. Kemudian juga pagi dan sore mereka datang bawa bawa air di wadah, minta Nabi mencelupkan jarinya di wadah air tersebut. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil Nabi saat datang ke Madinah Al-Munawwarah, dalam perjalanan itu mampir di kemahnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad itu dia ada perkemahannya di tengah jalan. Nabi itu dalam perjalanan kelaparan, kehausan, kepanasan, hingga ketika perbekalan mereka udah habis, sampailah mereka melihat ada perkemahan dari suku Badui. Nggak taunya di situ perkemahannya Ummu Ma'bad. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang, kamu punya hewan apa di sini? Ada kambing? Ada, gitu. Tadinya Ummu Ma'bad melihat mereka ini merasa kesian para musafir, mereka kelaparan kehausan. Ummu Ma'bad akhirnya dia kirim anaknya bilang, itu ada kambing, kami punya kambing 1 ekor, sembelihlah untuk menjamu kalian. Padahal nggak kenal, sembelih, potong, itu hadiah dari kami untuk kalian makan. Maka Rasulullah SAW menolak, enggak, ya, kalian kambingnya cuma 1, kalau saya potong ya habis. Begini aja, saya nggak mau kambingnya kok, saya cuma minta susunya. Memang kambing ini memang kambing betina, tapi sudah tua, susunya udah nggak keluar lagi, udah nggak ada susunya. Nabi bilang nggak apa-apa, bawa sini. Dibawa di hadapan Rasulullah. Ketika dibawa di hadapan Rasulullah, baru dipegang, didoain oleh Nabi Muhammad, tahu-tahu kantung susunya langsung membesar, susunya keluar, begitu. Kemudian diperah susunya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan diminum oleh Rasulullah SAW, dan diminum oleh Sayyidina Abu Bakar, dan dibagikan juga untuk Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad sampai bingung, ini sihir atau apa? Dia belum kenal Islam. Nah, kambing yang udah mau mati, udah tua, kambing betina, ya harusnya disembelih aja, malah keluar susu lagi, jadi muda lagi. Kemudian setelah itu berlalu perjalanan, itu kambing yang harusnya udah mati, setelah Rasulullah masih hidup. Sampai Rasulullah wafat 10 tahun kemudian, itu kambing masih hidup. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, kambingnya masih hidup. Sampai di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kambingnya masih hidup. Baru di masa-masa akhir khilafah Sayyidina Umar, matilah kambing tersebut. Subhanallah, mukjizatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu sampai ke Madinah Al-Munawwarah, kan kita tahu Nabi keluar dari Mekah mau dibunuh, mau dihabisi dan dikejar. Ketika sampai ke Madinah, disambut oleh muslimin yang jumlahnya banyak. Muslimin dari orang-orang yang hijrah. Orang-orang yang hijrah ada yang datang dari Mekah, ada yang datang dari wilayah lain. Semuanya ngumpul